Assalamualaikum Sobat Football United. Laurie Whitwell, Andy Mitten di podcastnya memberikan informasi-informasi, pendapat-pendapat yang menarik dan ingin gue angkat di video kali ini. Dimulai dari Laurie Whitwell dulu ya, yang mengatakan bahwa sebentar dulu, gue ingin berikan informasi dulu bahwa dua jurnalis ini dari The Athletic ya, Laurie Whitwell dan juga Andy Mitten merupakan jurnalis, menurut gue jurnalis kelas atas ya, dimana bahkan informasi-informasinya sering dipakai oleh media-media lainnya nih sebagai pemberitaan, termasuk beberapa juga Fabrizio Romano mengambil sumbernya dari Laurie Whitwell atau Andy Mitten, dua jurnalis favorit gue nih ya. Oke, Laurie Whitwell di salah satu podcast ini, Talk of Devils podcast bersama dengan jurnalis lainnya di The Athletic ya, mengatakan saya akan sangat kaget kalau ada pemain yang penting masuk di bulan Januari untuk Manchester United nih. Mungkin kalau Kobbie Mainoo atau Joshua Zirkzee pergi dengan status pinjaman, baru mungkin Manchester United akan mendatangkan pemain dalam situasi temporary. Nah, ingin gue bahas dulu nih ya. Jadi, menurut Laurie Whitwell, dan ketika dia mengatakan hal ini bukan berarti dia mengatakan hanya dengan keinginan dia saja, tidak. Tentu saja dengan informasi yang dia dapatkan bahwa akan sangat mengagetkan kalau ada pemain penting datang di bulan Januari. Artinya, kemungkinan Manchester United untuk bergerak di bulan Januari untuk mendatangkan pemain penting ya, ini tidak besar. Itu pun juga kalau seandainya Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee pergi dengan status pinjaman, itu pun juga keadaannya tidak besar menurut gue. Ditambah lagi ada informasi sebelumnya bahwa bagaimana Manchester United ini dari Ruben Amorim kalau tidak salah, pernah juga gue bahas di salah satu video yang mengatakan bahwa Manchester United ini tidak akan mendatangkan pemain untuk jangka pendek saja, tapi juga jangka menengah ataupun jangka panjang. Artinya dari situ bahwa untuk mendatangkan pemain secara pinjaman itu nggak gede peluangnya ya. Dan pemain permanen yang penting, Laurie Whitwell menilai peluangnya sangat kecil sekali. Dari sini gue menilai ya Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee punya peluang untuk tetap bermain di Manchester United untuk sampai dengan akhir musim nanti. Ini berarti Manchester United kecil kemungkinan mendatangkan pemain baru di bulan Januari. Paling tidak informasinya gue artikan seperti itu sampai dengan saat ini. Joshua Zirkzee dan juga Kobbie Mainoo di sisi lain akan mendapatkan menit bermain yang lebih lagi menurut gue, mulai bulan Desember, Januari dan seterusnya. Dimana ya klub tentu saja tahu ya, dua pemain ini ingin tampil di Piala Dunia, dan menurut gue tidak adil kalau klub menutup mata dengan hal tersebut. Artinya klub hanya menahan saja pemain ini tidak boleh cabut, tapi tidak juga diberi kesempatan. Menurut gue ini nggak fair. Nampaknya klub tidak seperti itu. Klub akan memberikan kesempatan kepada Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee lebih banyak lagi ya. Apakah mereka akan tampil sebagai starter atau sebagai pemain cadangan, itu tergantung performa mereka. Semakin bagus performa mereka, semakin bagus kontribusi mereka, gue yakin mereka akan mendapatkan tempat starter. Tapi kalau tidak ya pemain rotasi, menurut gue seperti itu ya. Dari Andy Mitten ini mengatakan bahwa, nah ini menarik nih terkait dengan rencana bursa transfer selanjutnya musim panas, bahwa bek kiri bukan posisi prioritas untuk Manchester United musim panas ini. 1 atau 2 pemain tengah dan seorang center back adalah target utamanya. Jadi memang lini tengah, khusus lini tengah ini merupakan fokusnya, dan setelahnya lini belakang center back. Nah, ini menarik nih. Kita tahu, bahas dulu ya dari center back dulu ya. Center back Harry Maguire nanti juga akan ada informasinya, sedang dalam proses negosiasi kontrak ya. Kita berbicara Leny Yoro, pemain muda potensi, lalu ada seorang Matthijs de Ligt ya. 3 pemain ini yang memiliki profil menarik menurut gue untuk saat ini dan juga akan berlanjut musim depan. Tapi untuk itu sebentar dulu, itu posisi center back tengah dan juga center back sebelah kanan. Tapi center back sebelah kiri di sini situasinya menurut gue bahwa kita masih menunggu kembalinya seorang Lisandro Martinez. Sementara Luke Shaw menurut gue proyeksinya akan menurun.
Sehingga Manchester United butuh penguatan di sana. Pemain muda Eden Hazard nampaknya dinilai belum cocok nih untuk mendapatkan tempat starter, katakanlah seperti itu. Sekali lagi ya, Lisandro Martinez yang masih dinantikan kembalinya, lalu situasi stabilnya, nanti ketika dia tampil oke pun tentu saja backupnya ya ini juga dicari, atau bahkan pemain yang bisa memberikan kompetisi di sana. Luke Shaw dinilai sudah semakin turun, Eden Hazard nampaknya dinilai masih belum oke. Oleh karena itulah mereka akan bergerak untuk mencari center back, dan menurut gue center back yang memang lebih bisa menempati center back sebelah kiri. Dua gelandang pun juga ini sudah banyak disebutkan, sudah banyak dibahas juga. Memang Manchester United akan melakukan perombakan yang cukup signifikan menurut gue di lini tengah ya. Dengan Casemiro tidak diperpanjang sepertinya, nanti akan kesana juga informasi lainnya. Dan satu pemain antara Kobbie Mainoo ataupun Ugarte ini menurut gue dalam situasi yang tidak jelas nih menuju ke musim panas tahun depan. Menurut gue seperti itu, dan ini berarti posisi wingback kiri tidak jadi prioritas. Tapi begini, bukan berarti terus nanti dikait-kaitkan lagi ya Dalot kan punya hubungan nih kekeluargaan dengan Ruben Amorim. Menurut gue tuh sekali lagi itu berita sampah, berita yang tidak jelas, dan kalau dipercaya ya sangat menyedihkan, berarti tidak ada kaitannya sama sekali ya. Gue menilai begini, tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan pergerakan. Gue ingat benar bagaimana kabar yang menyebutkan ya bahwa posisi penjaga gawang bukan menjadi prioritas Manchester United untuk bursa transfer musim panas kemarin. Tapi akhirnya mereka mendatangkan penjaga gawang juga kan. Menurut gue posisi back kiri pun juga seperti itu. Gue menilai kualitas yang ada saat ini masih belum bagus. Baik itu Dorgu maupun juga Dalot. Luke Shaw menurut gue gak pas tampil di wingback sebelah kiri. Pasti akan sangat timpang ya, karena intensitas yang ada kaitannya dengan keadaan fisik dan juga kebugaran pastinya akan sangat menyiksa dalam tanda kutip Luke Shaw. Mungkin ada harapan musim ini bisa semakin berkembang Dorgu. Musim ini kita masih belum ada di sepertiga kompetisi bahkan ya perjalanannya, sehingga menurut gue masih sangat awal sekali kalau mau menghakimi Dorgu, katakanlah seperti itu. Pun juga Dalot gue harapkan bisa berkembang. Kalau itu yang bisa terjadi ya mungkin Manchester United tidak akan melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas tahun depan untuk posisi back kiri. Tapi walaupun tidak menjadi prioritas untuk saat ini, kalau memang ada kebutuhan dan ada ketersediaan pemain untuk wingback sebelah kiri, gue pikir Manchester United akan bergerak lagi ya untuk di musim panas tahun depan. Dan terakhir terkait dengan tadi informasi Harry Maguire dan juga Casemiro ya, dari Laurie Whitwell masih di podcast yang sama, tidak ada pembicaraan yang berlanjut terkait dengan Casemiro untuk kemungkinan ekstensi ataupun perpanjangan kontrak. Dan dengan Harry Maguire, klub akan melihat bagaimana musim ini berjalan sebelum akan melakukan keputusan. Satu lagi, bagaimana Manchester United memiliki kontrak di Casemiro ya, yaitu adalah opsi perpanjangan 1 tahun. Kalau diaktifkan, mereka harus membayar 280.000 pounds per pekan untuk 1 musim lagi. Dan ini akan bertambah 25% kalau Manchester United bisa mencapai Champions League untuk musim depan. Karena saat ini kan gajinya dikurangi 25%. Nah ini juga hal yang diperkirakan akan memberatkan Manchester United untuk memperpanjang situasi kontrak dari Casemiro. Walaupun saat ini penampilannya bagus ya bersama dengan Manchester United, terutama di lini tengah. Dan untuk Harry Maguire menurut gue, ya klub akan melihat bagaimana keadaan dengan Harry Maguire. Dan ini mungkin ada keterkaitan dengan kenapa center back juga menjadi prioritas Manchester United di musim panas tahun depan. Karena semisal Harry Maguire tidak berlanjut, maka Manchester United kan pasti akan bergerak di bursa transfer untuk mencari penggantinya. Gue sendiri berharap Harry Maguire bisa diperpanjang ya di Manchester United. Perannya menurut gue terutama dari sisi non teknis ini sangat luar biasa. Karakter yang fantastis dibutuhkan oleh dressing room menurut gue. Dan dia pun juga tidak jadi masalah ketika dia tidak jadi pemain inti, tidak menjadi starting 11. Sementara untuk Casemiro, ya menurut gue gajinya terlalu berlebihan dan ada kemungkinan mulai dari musim depan akan ada penurunan ya dari seorang Casemiro. Dan kalau melihat sebelumnya juga saat ini dia tampil bagus, tapi sebelumnya banyak situasi yang tidak stabil juga kan di permainan bersama dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.